Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita menunjukkan sikap takwa kita kepada Tuhan? Takwa kepada Tuhan itu artinya setia, taat, mematuhi hukum-Nya, mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan, apalagi. Lalu bagaimana kita menunjukkan itu? Apa perintahnya? Kalau misalnya kita membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, bagaimana? Dengan mencintai sesama. Dan tadi ada satu lagi bacaan pertama, seluruh alam ciptaan. Jadi kita mencintai Allah yang tidak kelihatan dengan mencintai ciptaannya yang kelihatan, karena itulah yang memang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita bisa menjalankan perintah-perintahnya. Ya. Nah, kalau misalnya yang mencintai sesama, ini wujudnya anak-anak kecil. Kalau mereka ribut di gereja, terganggu enggak? Oh, sudah mulai tahu ya, tidak terganggu. Kenapa? Kenapa tidak terganggu anak-anak yang ribut di gereja? Karena takut dimarah Yesus, ya. Ya, karena Yesus bilang bahwa mereka silahkan datang, ya. Kalau anak-anak ribut di gereja itu siapa yang salah? Yakin? Nah, kita cepat mengadili bahwa ternyata kesalahan orang tuanya. Gurunya juga. Ya, gurunya, mungkin romo parokinya. Ya, suster yang ngajarin, ya. Kalau kemudian misalnya anak-anak itu ditempatkan tersendiri pada waktu misa supaya tidak ribut dan mengganggu di gereja, setuju enggak? Ya. Oh, sudah mengerti. Biasanya setuju, ya, karena anak-anak mengganggu. Ya, tidak. Itu orang-orang yang oleh Yesus ditunjuk sebagai sebuah contoh bahwa menerima kerajaan Allah itu harus mempunyai sikap seperti anak-anak yang lepas bebas, yang tidak punya kepentingan, ya, iri, dengki, marah, sombong, suka mengadili. Itu adalah sikap orang tua, ya. Sedangkan anak-anak yang ditunjuk oleh Yesus membuktikan bahwa mereka tidak punya kepentingan pribadi, tidak harus bersaing, tidak harus saling mendominasi. Mereka ingin memperlihatkan bahwa ciptaan Allah adalah ciptaan yang gembira, yang bisa merasakan secara sederhana kasih Tuhan. Dan memang justru pondasi iman mereka ya ditunjukkan dalam kalau mereka sudah dari kecil diikut sertakan di dalam perayaan Ekaristi. Karena pasti akan ada kesan-kesan tersendiri yang bisa mereka tangkap ketika mereka menghayati kebersamaan di dalam Ekaristi bersama orang tua mereka. Ya, tidak harus dimarah, tidak harus dicubit, tidak harus memakai nama romo atau uskup. Nanti dimarah romo atau uskup, karena itu adalah fitnah yang paling kejam. Ya. Karena uskupnya tidak pernah marah, romonya tidak pernah marah, jadi jangan dipakai. Apalagi kemudian juga Tuhan sendiri. Yesus datang memanggil anak-anak untuk datang kepadanya, kemudian juga memeluknya. Walaupun sekarang ini ada apa istilahnya budaya besar mulai dari Eropa yang namanya romo memeluk anak-anak itu bisa bahaya, ya, karena nanti ada banyak tuduhan, pasal-pasal dan seterusnya. Tetapi yang kita maksud bahwa kita mencoba mengenal apa yang
diperintahkan oleh Allah sendiri. Kita membuktikan kita mengasihi Allah, menghormatinya juga dengan menerima semua ciptaan, mengasihi sesama, mengasihi alam ciptaan. Dan saya kira tahun ini dan tahun depan kita dibantu ya oleh tahun Ardas, tahun depan tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup. Itu artinya tidak pertama-tama baru nanti tahun depan kita mencintai lingkungan hidup, tetapi juga ketika kita bisa mengasihi manusia, kita juga bisa mengasihi yang lain, ciptaan yang lain. Dan itu tanda dan bukti bahwa kita ingin berusaha melaksanakan perintah dan tugas untuk mengasihi Allah sendiri. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.